Halo Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sama mengaktifkan video gini kan saya jadi bisa lihat wajahnya teman-teman ya. Kangen saya soalnya. Gimana teman-teman? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Oke, ini masih ada di rumah semua ya ini ya? Iya Bu. Nah, ya, oke. Rasanya masih lancar kan sampai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, wajahnya tambah gemuk-gemuk semua kayaknya ya. Pipinya tambah kelihatan cabi-cabi. Oke teman-teman, hari ini kita lanjutkan. Ternyata minggu lalu kan saya kira hari ini udah mulai UTS ya teman-teman. Ternyata nanti setelah pertemuan ke-9, jadi nanti kita kurang 2 kali pertemuan lagi, termasuk hari ini dan minggu depan terakhir. Kemudian nanti kita UTS ya teman-teman. Nah, hari ini dan besok rencana saya kita selesaikan untuk presentasi kelompoknya gitu. Jadi nanti setelah UTS itu kita masih kurang 4 kali pertemuan lagi teman-teman. Nah, UTS kurang 4 kali itu rencana seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Kalau 2 pertemuan nanti setelah UTS, 1 atau 2 pertemuan itu akan diisi langsung oleh praktisi dari perusahaan sawit gitu. Jadi teman-teman akan langsung belajar dari praktisinya. Dari di kenyataannya di perusahaan itu cara menyusun anggaran di perusahaan khususnya sawit, karena di sebelum UTS ini kita sudah banyak membahas tentang tebu di perusahaan gula ya. Nah, nanti setelah UTS rencana saya itu teman-teman temanya nanti kita akan belajar tentang anggaran yang ada di perusahaan sawit gitu. Nah, setelah 2 pertemuan yang diisi oleh praktisi, nanti 2 pertemuan lagi itu nanti akan saya yang isi, saya review ulang terkait dengan anggaran yang ada di perusahaan sawit seperti itu. Oke, untuk hari ini kalau bisa 4 atau 5 kelompok ya maju. Mulai dari kelompok 9 yang minggu lalu nggak jadi maju ya. Kelompok 9 kelompoknya Mbak siapa? Sama siapa? Kelompok 9? Kelompoknya saya Bu, sama Vanessa sama Ulfa. Oh oke, timnya sudah lengkap Mas? Mas? Sudah Bu. Sudah join semua? Oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Nanti kita dengarkan bersama pemaparan dari kelompok 9 terkait anggaran yang direncanakan bisnisnya apa. Gitu. Oke, silakan Mas Dimas, saya kembalikan. Sudah terlihat ya Bu, share screen-nya? Sudah Mas Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami telah membuka usaha konveksi yang rencana awal konveksi makmur abadi ini adalah untuk membuat celana jin. Tetapi karena pandemi melandai di Indonesia, jadi rencana awal tersebut harus tertunda dan beralih untuk pembuatan masker kain. Pembuatan masker kain ini dimulai pada
pada bulan 2020. Adapun susunan rincian RKP kami adalah sebagai berikut. Peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama, mesin jahit jumlah 5 unit, harga 4.500.000, total 22.500. 2. Mesin obras jumlah 5 unit, harga 5 juta, total 25 juta. Yang ketiga, mesin potong jumlah 2 unit, harga 10 juta, total 20 juta. 4. Setrika uap listrik jumlah 3 unit, harga 7 juta, total 21 juta. Yang kelima, plastik packing jumlah 10 gulung, harga 26.000, total 206.000. 6 gunting jumlah 12, harga 12.000, total 144.000. Totalnya 88.904.000 rupiah. Selanjutnya, bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, benang jumlah 8 gulung, harga 19.000, total 152.000. Yang kedua, kain jumlah 500 meter, harga 20.000, total 10 juta rupiah. Yang ketiga, kain buat tali 250 meter, harga 15.000, total 3.750.000. Totalnya 13.902.000. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa. Iya, terima kasih. Untuk sampai ini akan saya lanjutkan. Biaya yang dikeluarkan itu yang pertama ada biaya bahan baku. Benang sejumlah 8 gulung dengan harga 19.000 per gulungnya, total 152.000. Kain sejumlah 500 meter dengan harga 20.000, di total sama dengan 10 juta rupiah. Kain buat tali sejumlah 250 meter dengan harga 15.000 per meter, total sama dengan 3.750.000. Biaya sewa dengan jumlah 2 tahun, harga 10 juta, totalnya sama dengan 20 juta. Biaya listrik jumlah 1 bulan, total 500.000. Biaya air 1 bulan, totalnya sama dengan 250.000. Biaya tenaga kerja dengan jumlah 6 orang, per orangnya itu 1.500.000, dengan total 9 juta rupiah. Biaya iklan, totalnya 30.000. Total keseluruhan ialah 43.682.000. Selanjutnya biaya operasional, dimulai dengan biaya bahan baku, terdiri dari benang, seperti yang tadi saya sebutkan, dengan jumlah 8 gulung, harga satuan 19.000, dengan total 152.000. Kain 500 meter, dengan harga 20.000, totalnya 10 juta. Kain buat tali, jumlahnya 250 meter, dengan harga satuan 15.000, total 3.750.000. Biaya sewa dengan jumlah 2 tahun, harga 10 juta, totalnya 20 juta. Biaya listrik 1 bulan, dengan total 500.000. Biaya air 1 bulan, dengan total 250.000. Biaya tenaga kerja 6 orang, dengan total 9 juta. Total keseluruhan 43.652.000. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada
teman saya Ulfa Daryanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu biaya umum terdiri dari biaya iklan. Biaya iklan itu totalnya 30.000. Pendapatan per bulannya itu harga masker kain adalah 5.000 dan pada bulan pertama konveksi ini mendapat pesanan masker sebanyak 10.000 pieces sehingga pendapatan bulan pertama yaitu 5.000 rupiah dikali 10.000 pieces yaitu 50 juta rupiah. Laba bersihnya yaitu laba kotor dikurang beban usaha 50 juta dikurang 43.682.000 yaitu 6.318.000. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami silahkan. Silakan dari teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan dari timnya Mas Dimas, Mbak Vanessa, dan Mbak Ulfa. Oke, Mbak Rizka. Mbak Rizka yang mau tanya Mbak Rizka. Mbak Rizka? Tadi soalnya raise hand Mbak Rizka, saya kira mau tanya. Mbak Rizka mau tanya kan? Tidak, Bu. Tadi kepencet. Oh, saya kira raise hand mau bertanya. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Kita buka 3 pertanyaan ya. Silakan yang belum pernah bertanya mungkin biar punya nilai untuk keaktifan. Silakan. Oke, kalau gitu kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Bu, mau nanya. Oh, Mbak Berlianta. Oke, silakan Mbak Berlianta. Mau nanya yang ini, Bu. Laba kotor. Itu laba kotor kok bisa didapatnya 50 juta itu dapat dari mana? Soalnya yang di sini yang saya ketahui 50 juta itu pendapatannya bukan laba kotornya. Karena untuk mencari laba kotor, setahu saya itu ada rumusnya sendiri. Udah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Berlianta. Oke, ini Mas Dimas, gimana? Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Mbak Vanessa, Mbak Ulfa, gimana? Mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Oke, kita tampung dulu aja deh, ya. Oke, yang lain silakan, 2 penanya lagi. Ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Putri. Tadi dari kelompok ini belum dijelaskan, Bu, masalah modalnya mereka berapa dan sumber modalnya itu dari mana, Bu? Oke, pertanyaan dari Mbak Putri terkait dengan modal dan sumbernya modal dari mana? Modalnya berapa dan sumbernya dari mana? Oke, satu penanya lagi, silakan. Silakan, ingin bertanya. Bu. Mas Denny Riyadi ya? Iya, Bu. Oke, silakan Mas Denny. Untuk kelompok Dimas, ini
memang tadi daya bahannya kain itu 500 meter itu memang dapatnya 10.000 pieces masker atau gimana gitu, Bu? Dimas, cuman pengen detailnya aja sih, sama yang kayak ditanyakan siapa tadi ya yang laba kotor itu Mbak kan harus Berli, Berlianta. baru pendapatan belum laba kotor gitu, Bu. Itu Dimas. Oke. Oke, terima kasih Mas Deni. Oke, timnya Mas Dimas, Mbak Ulfa dan Mbak Vanessa. Ada 3 penanya. Yang pertama itu dari Mbak Berlianta bertanya tentang laba kotor itu 50 juta dapat dari mana, prosesnya dari mana, perhitungannya. Kemudian yang dari Mbak Putri terkait modalnya berapa dan sumbernya berapa. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Mas Denny terkait dengan ini ya, jumlah produksinya ya. Dapatnya 10.000 pieces itu dari mana, kemudian sama seperti pertanyaan Mbak Berli, hubungannya laba kotor itu dapatnya dari mana. Oke, silahkan timnya Mas Dimas, silahkan timnya Mas Dimas, bisa langsung dijawab. Ya Bu, siap. Saya akan menjawab pertanyaan yang dari Mas Beni Haryadi. Nah, jadi kami beli kain segini itu pertama itu karena pesanan ya. Jadi karena pesanan kami baru beli bahan. Nah, kami menghitung meternya ini. Jadi 1 meter kain itu bisa buat 20 masker. Sama kayak yang buat kain ini, kain buat tali. Itu 1 meternya buat 20 masker. Jadi 20 kali 500 kan hasilnya 10.000. Jadi kita bulan pertama itu pesanan kain. Jadi kita apa ya, kayak punya kenalan gitu untuk masker kain itu nanti dijual kemana gitu. Oke. Berarti Mas Dimas mungkin ini tambahan ya, tambahan untuk di biaya operasionalnya itu dijelaskan detail per satu masker, satu produk masker itu membutuhkan berapa Mas untuk tiga jenis bahan itu. Benangnya butuh berapa untuk satu buah masker. Kemudian kainnya berapa, itu berapa meter butuhnya untuk satu produk. Dan kain buat talinya itu butuh berapa meter. Jadi biar pembaca itu paham, karena satu produk masker itu membutuhkan segitu, dari 3 bahan ini benang berapa, kain buat tali berapa, itu jadi dari totalnya modalnya teman-teman ini 8 benang, 500 kain, 250 kain buat tali itu bisa menghasilkan berapa produk. Gitu, biar tidak menimbulkan pertanyaan. Oke, itu tambahannya. Silakan Ya Bu, dilanjutkan. baik. Ya, bahan ini utama semua ya Mas? Atau ada yang pendukung? Utama semua ya? Utama semua Bu. Oke. Nggak ada bahan pendukungnya, nggak ada ya? Ini hanya 3 bahan ini aja ya? Iya Bu.
Oke, silakan dilanjutkan. Untuk pertanyaan yang lain, silakan mungkin timnya Mas Dimas bisa membantu Mas Dimas menjawab, Mbak Vanessa atau Mbak Ulfa. Izin menjawab. Silakan, Mbak Vanessa. Menjawab pertanyaan dari Putri. Sumber modal dari mana itu kami modal sendiri. 3 dari kami itu mengumpulkan uang masing-masing sebanyak 60 juta. Itu dibagi 3, jadi masing-masing dari kami 30, 20. Suaranya kok lirih banget ya Mbak Vanessa. Bisa agak volumenya dibesarin sedikit. Jadi untuk modal kami itu modal sendiri. Modalnya itu sebesar 60 juta. Dari kami bertiga itu masing-masing sebesar 20 juta. Sudah Mbak Vanessa. Ya Bu, jadi untuk modal kami modal sendiri dan modalnya sebesar yang tadi. Modalnya modal sendiri ya. Ya. Nah, patungan gitu ya. Modalnya berapa Mbak tadi? Per orang berapa patungannya? Seperti itu. Sebesar 20 juta, Bu. Sebesar 20 juta. Oke. Berarti per orangnya berapa? Kalau 3 orang. Modalnya sebesar 60 juta, Bu. Jadi masing-masing dari kami itu sebesar 20 juta. Oh, begitu. Oke. Ya. Oke. Ya, Bu. Oke, Mbak, siapa tadi yang Mbak Putri ya? Mbak Putri gimana? Berarti dari total modalnya tadi, kan ini pengeluarannya cuma 43.652. Berarti dari modalnya tadi memiliki sisa ya? Iya, Mbak Putri. Pengalokasian sisanya dimasukkan ke kas perusahaan ini gitu, ke kas tokonya.
Iya, sisa itu kami masukkan ke kas perusahaan. Oke, terima kasih. Bisnisnya ini sudah berjalan belum, teman-teman? Atau baru rencana? Baru rencana ya, belum berjalan ya? Iya, Bu. Oke, oke. Tapi sudah punya pasar ya, nanti kira-kira akan dipasarkan di sini produknya gitu ya. Itu ya, Iya, teman-teman. Bu. Udah ada itunya. Ya. Oke. Kemudian nanti yang bagian produksi, yang bagian jahit, motong, jahit, itu tukang jahit atau teman-teman sendiri yang mengeksekusi? Jadi yang nanti yang apa menjahit itu nanti kita cari tukang jahit ya, Bu. Oh gitu. Oke. Itu ya, jadi masuk ke dua tenaga kerjanya itu, tukang jahitnya itu, 6 orang itu ya. Iya, Bu. Oh, oke. 6 orang ini eh, khusus untuk yang memproduksi produk ya. Iya, Bu, khusus produksi. Oke. 1.500.000 itu per apa, Mas? Per bulan, per kain, per masker kain, per produk, atau per apa? Oh, oke, Bu. Jadi per bulannya, Bu. Per bulannya. Oke, Karena berarti iya. itu nanti diberi keterangan ya. Oh, Jumlah baik, Bu. 6, satuannya mungkin orang, 1.500.000 per bulan. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Hmm, oke, nanti coba tadi Mbak Putri cukup ya terkait modalnya berapa, kemudian sumbernya dari mana. Oke, lanjut ke pertanyaannya Mbak Berli mungkin Mas. Mbak Berli dan nyambung sama pertanyaannya Mas Beni Haryadi tadi ya terkait laba kotor ya. Karena kalau kita lihat laba kotor itu kan sebenarnya dari pendapatan atau penjualan dari masker itu dikurangi sama HPP-nya. Nah, HPP-nya itu berapa sih kira-kira gitu sampai kemudian teman-teman bisa mendapatkan angka 50 juta di laba kotor gitu. Nah, coba silakan Mbak Ulfa, Mbak Vanessa mungkin bisa bantu. Nah, teman-teman ini kita dapatnya yang 40 menitan kebetulan. Kemarin-kemarin kita dapat yang alhamdulillah dapat yang unlimited. Jadi mungkin nanti berapa menit lagi nih? 5 menit lagi mati, nanti kita join lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Karena memang dapat unlimited itu untung-untungan teman-teman. Nggak semua dosen itu bisa dapat unlimited ujungnya. Oke, silahkan dibantu temannya Mbak Vanessa, Mbak Elsa, bantu Mas Dimas. Sebenarnya teman-teman bisa lihat harga pokok produksinya itu dari tadi bahannya itu udah kelihatan jelas kan biayanya berapa, kemudian teman-teman butuh tenaga kerja tuh, dan tenaga kerja memang yang benar-benar mengeksekusi si produk masker itu. Kemudian BOP seperti yang sejak awal saya pernah jelaskan di kelompok 1, kelompoknya Mbak Bening itu, BOP itu biaya sewa, listrik, air, itu tuh apakah full dipakai untuk proses produksi ataukah ada sebagian atau berapa persen yang tidak digunakan untuk proses produksi. Seperti misalkan kalau kita admin, teman-teman jadi admin gitu ya.
Mas, Mbak Vanessa, Mbak Ulfa jadi adminnya, jadi tim pemasarannya misalnya. Nah, itu kan tidak masuk dalam proses produksi langsung. Gitu. Nah, apakah itu mau dibebankan 100% ke produk atau dibuat persentase? Berapa persen sih listrik itu dipakai untuk proses produksi, berapa persen sih biaya air digunakan untuk proses produksi, dan sewa itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apakah bisa menguntungkan untuk perusahaan, untuk bisnisnya teman-teman apabila itu langsung dibebankan sepenuhnya di produk gitu. Apakah harga yang nanti keluar, harga masker yang keluar itu bisa bersaing dengan pesaingnya teman-teman. Misalkan biaya sewa itu dimasukkan ke produk, dibebankan seutuhnya ke produk, maka itu akan otomatis menghasilkan harga pokok produk yang lebih tinggi dibandingkan kalau itu dikeluarkan atau dibuat persentase. Nah, apakah harga yang dikeluarkan itu masih bisa bersaing dengan teman-teman dengan pedagang yang lain? Gitu. Harga maskernya, produknya Mas Dimas dan tim itu harus perlu dipertimbangkan, gitu teman-teman. Nah, dari biaya-biaya itu teman-teman akan bisa dapat harga pokok produksinya sih satu masker kain produk itu berapa, gitu. Nah, nanti baru dikaitkan dengan si pendapatan. Kalau dijual berapa tadi? 5.000 ya dijualnya ya. Kalau dijual 5.000, apakah itu harga pokok produknya di atas 5.000 atau di bawah gitu. Kalau harga pokok produknya aja udah 7.000 misalkan. Udah 7.000, teman-teman jual 5.000 jelas rugi. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang lain itu, Mbak Berli tadi yang mewakili bertanya itu pengen tahu sebenarnya runtutannya Mas Dimas, Vanessa, sama Pak Ulfa, runtutannya menghitung laba kotor itu dari mana? Terkait dengan penentuan harga pokok produksinya sih satu masker kain. Gitu. Jadi mungkin nanti ini PR berikutnya untuk kelompoknya Mas Dimas lebih dijabarkan nanti penyusun si harga pokok produknya satu masker kain itu berapa, sehingga penetapan harga jual masker kain 5.000 itu sesuai atau masih punya keuntungan gitu. Sehingga laba kotor 50 juta itu make sense gitu teman-teman, masuk akal kalau dijual laba kotornya segitu gitu ya. Itu untuk tambahan timnya Mas Dimas. Nanti di presentasi berikutnya itu silakan diperbaiki, kemudian nanti tampilkan lagi biar teman-teman yang lain juga punya gambaran. Oh, pantas dia jualnya 5.000 karena harga pokok produksinya aja ternyata cuma 3.000 gitu. Jadi dia masih bisa dapat untung. Gitu. Jadi teman-teman yang lain punya apa istilahnya? Punya gambaran perhitungan yang real. Gitu ya. Ini bisa menjawab dulu nggak Mbak Beli, kira-kira HPP-nya berapa sehingga saya bisa berani jual 5.000 itu masker kainnya gitu. Terus jadi laba kotor saya maka saya tetapkan 50 juta misal Kak. Silakan. Iya Bu, cukup.